kita tidak bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang mati atau sudah mati. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang hidup dan ada di sini. Itulah menyebabkan terjadinya koneksi, karena dia hidup dan ada di sini. Pertanyaannya adalah, bisakah kita berdoa, berdialog, ataupun berkomunikasi dengan orang yang sudah mati? Kalau kita memiliki konsep bahwa yang sudah mati itu betul-betul mati, maka kita tidak akan pernah bisa berdialog atau berdoa dan berkomunikasi dengan mereka. Apa yang kita sampaikan, suarakan, doakan, itu tidak akan pernah sampai, karena mereka sudah mati. Sebaliknya, kalau kita percaya mereka masih hidup, maka itu memungkinkan sebuah doa, dialog, dan komunikasi sampai dan benar-benar terjadi. Jadi orang yang sudah mati itu betul-betul mati, atau justru sebaliknya semakin hidup? Kalau kita bicara dimensi material, itu sudah mati, sudah putus, sudah tidak ada lagi. Tetapi kesadarannya, jiwanya atau ruhnya itu masih hidup. Pada level inilah maka agama percaya, misalnya seorang anak masih bisa berkomunikasi, berdoa, bermunajat atau berdialog setiap saat, sepanjang waktu dengan orang tuanya, karena kesadaran orang tuanya adalah energi yang maha hidup, yang berasal dari Dia yang maha hidup dan tidak akan pernah mati dan justru abadi. Semua orang yang sudah berada di sisi Allah, ada orang-orang yang kesadarannya semakin abadi. Nah, pada level kesadaran inilah kita kemudian diperintahkan untuk terus berdialog, berdoa, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sudah tiada, khususnya orang tua kita. Apalagi kita adalah bagian dari orang tua kita, baik secara genetik maupun pada sisi kesadaran. Jadi sangat memungkinkan gelombang ini sampai kepada mereka dan dialog atau doa itu bisa tercapai, tersambung dengan mereka. Jadi kunci untuk berdialog adalah, yang pertama, partner dialog itu masih hidup. Yang kedua, dia ada di sini. Karena tidak mungkin orang yang tidak ada di sini itu kita ajak berdialog, artinya ada entah di mana dan terputus. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi orang yang sudah mati itu sebenarnya semakin hidup kesadarannya, karena dialog itu terjadi antara dua objek yang sama-sama punya kesadaran. Jadi yang sebenarnya berdialog atau berkomunikasi itu adalah antara satu kesadaran dengan kesadaran yang lain. Bahkan kita tidak bisa berdialog, berkomunikasi dengan orang yang masih hidup kalau kesadarannya hilang. Kalau kita berkomunikasi dengan orang hidup tapi dia nggak dengar, nggak merespon, nggak balas, itu kesadarannya mati. Jadi yang kita hanya bisa berdialog dengan orang-orang yang kesadarannya hidup. Bahkan kesadaran itulah yang merupakan hakikat esensi dari manusia. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan orang tua kita walaupun sudah tiada. Bahkan tidak ada jarak antara seorang muslim dengan muslim yang lain, atau antara manusia dengan manusia yang lain walaupun telah meninggal, karena kesadarannya masih ada. Energi yang menghubungkan, gelombang yang menghubungkan antara kita dengan mereka itu masih terus ada. Pada titik inilah, pada konsepsi sains kesadaran seperti inilah, maka sebenarnya tidak ada batas antara kita dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan kita dan Nabi kita. Karena Nabi kita juga kesadarannya masih hidup, ruhnya masih hidup, sehingga masih bisa diajak berdialog sepanjang waktu, masih bisa disalawati, dan beliau terus mensalawati dan mensyafaati kita, karena kesadarannya, energinya, syafaatnya masih hidup. Karena itulah dalam salat kita senantiasa menyampaikan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bentuk salam kepada orang yang masih hidup, kepada kesadaran yang maha hidup, termasuk salawat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi intinya tidak ada yang mati, kita bisa berkomunikasi dengan segala elemen ruhani. Itulah ilmu spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.